Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah lahir. Mengapa kita dibaptis dan untuk apa kita menerima baptisan Katolik? Mungkin inilah pertanyaan yang membuat kita perlu menyadari kembali bagaimana rahmat baptisan begitu kuat mempengaruhi hidup kita. Dalam Injil kita mendengar banyak orang datang dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan pada waktu itu sangat tren kalau sampai orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena ia menjadi figur yang sangat populer, disegani dan dianggap hebat oleh orang banyak. Jadi kalau bisa dibaptis oleh Yohanes, maka dia mempunyai harga diri dan gengsi yang tinggi. Yesus tidak mau ketinggalan untuk masuk dalam momen dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka ia datang dari Nazaret untuk dibaptis di sungai Yordan. Tentu seperti yang pernah saya katakan beberapa hari lalu, Yohanes membaptis jutaan orang di sungai Yordan. Ia tidak tahu mana Yesusnya. Sama dengan ketika kita melayani begitu banyak orang, pasti kita tidak bisa memastikan siapa saja yang kita layani. Yesus pun dibaptis dalam kondisi Yohanes tidak tahu ini Yesus, ia membaptis saja. Tapi Yesus sendiri yang dibaptis oleh Yohanes juga tidak merasa bahwa ia lebih superior, ia lebih hebat, walaupun ia tahu bahwa nanti ia akan lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Ia tetap merendahkan diri menerima baptisan itu. Yesus juga tidak pernah membayangkan akan terjadi sesuatu yang dalam Injil hari ini telah kita dengar, di mana Allah Bapa datang untuk menegaskan dirinya. Siapa itu Dia? Dalam rupa burung merpati, ketika ia menengadah ke langit, seperti ada langit yang terkoyak, dan dari dalam langit itu terdengarlah suara, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yohanes mengakui bahwa baptisannya cumanlah baptisan air, tetapi Dia yang datang setelah dia, yaitu Yesus, akan membaptis dengan air dan roh. Kita dibaptis, dan dalam baptisan Katolik kita dibaptis oleh air dan roh. Hal yang juga membedakan pembaptisan Katolik dan pembaptisan Kristen. Teman-teman Kristen di gereja lain menerima rahmat baptisan itu cuma dengan cebur di air.
tapi tanpa pengurapan roh. Dan itu sama dengan baptisan Yohanes. Kita dalam Katolik dibaptis setelah diteteskan air, diurapi roh. Sah bahwa kita dibaptis dalam baptisan Yesus. Nah, kita semua telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus lewat air dan roh. Pertanyaannya, apakah kita sadar arti dari rahmat baptisan itu dalam hidup? Tentu makna pertama adalah kita dengan itu menjadi putra-putri kesayangan Allah. Yang dalam bahasa Injil hari ini, dengan rahmat baptisan kita menjadi putra-putri kesayangan Allah. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan. Itulah arti pertama dari pembaptisan. Dalam pembelajaran yang kita tahu, arti baptisan adalah menegaskan kita menjadi anggota gereja yang sah. Itu dari segi ajaran. Tapi hal yang lebih dalam dari itu adalah penegasan kita itu putra-putri kesayangan Allah. Maka dengan menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi putra-putri kesayangan Allah, dan Allah berkenan kepada kita. Untuk apa kita dibaptis? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk kita refleksikan. Setelah menerima baptis, untuk apa kita dibaptis? Pertama, harus bangga bahwa kita menjadi putra-putri kesayangan Allah. Namun yang kedua, untuk apa Tuhan mengangkat kita menjadi putra-putri kesayangannya? Untuk apa? Bukan saja untuk kita diangkat menjadi putra-putri kesayangannya, tetapi juga kita mampu menjadi saksi-saksi rasa sayang Tuhan untuk sesama. Jadi kita dibaptis untuk kita menjadi saksi rasa sayang Tuhan kepada sesama. Tapi bagaimana kita bisa menemukan bahwa Tuhan menyayangi kita kalau tidak pernah ada Tuhan di hati? Maka untuk umat lingkungan Yohanes, waktu mereka bermisa pelindung Santo Yohanes, saya mengatakan bahwa Yohanes mampu menemukan Allah itu kasih karena ia mengalami sentuhan kasih Allah. Maria Magdalena lalu menjadikan Yesus sebagai cinta terakhir dalam hidup juga karena ia menemukan sentuhan kasih Yesus. Ketika ia menjadi perempuan yang dipandang berdosa dan bersinah, tetapi Tuhan jatuh hati untuk menyelamatkan dia. Sama juga dengan Sakeus, ketika dipandang dan dianggap sebagai koruptor dan pendosa, Tuhan jatuh hati pada dia dengan mampir di rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk apa kita menerima baptis? Untuk kita diangkat menjadi putra-putri kesayangan Allah, dan supaya dengan kekuatan rahmat baptis itu kita menjadi saksi kasih sayang Allah kepada sesama. Nah, inilah yang susah. Seringkali setelah dibaptis kita hilang dari gereja. Seringkali setelah dibaptis kita pikir yang penting sudah jadi Katolik, masalah selesai. Kita perlu memelihara persekutuan cinta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ketika dibaptis, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Meterai itu sudah menyatu di dalam diri kita, tapi tidak otomatis ia terus bekerja bersama kita. Karena sangat tergantung pada apakah hati kita tetap terbuka kepada Allah. Dalam Injil hari ini kita menemukan bagaimana Yohanes mampu menemukan Yesus dan melihat kemuliaan Yesus di dalam pandangannya karena dia punya Tuhan di hati. Beberapa hari lalu saya mengkhotbahkan tentang hal yang membuat Yohanes bisa menemukan kemuliaan Yesus sebagai putra kesayangan Allah karena ada roh di dalam dirinya. Dan dalam bacaan pertama, Yohanes Rasul mengakui bahwa roh yang membantu kita bersaksi. Dan rohlah yang memberikan kesaksian kepada kita. Dan roh itulah yang memberikan kesaksian kepada dunia dan termasuk kepada Yohanes untuk menegaskan bahwa Yesus itu putra kesayangan Allah. Jadi dalam rupa burung merpati, simbol Roh Kudus, ia menegaskan atau Bapa menegaskan kepada Yesus sendiri dan kepada Yohanes Pembaptis dan kepada orang yang hadir di situ.
ini adalah putra kesayangan Allah. Roh yang berbicara. Dan roh itulah yang memampukan kita juga menemukan kemuliaan Allah dalam hidup, persis seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Karena ada roh di dalam dirinya, ia mampu menemukan kemuliaan Tuhan dalam diri Yesus. Bapak Ibu, kita semua sudah dibaptis. Apakah itu membuat kita mampu menemukan Tuhan dalam hidup? Belum tentu. Karena syarat untuk kita mampu menemukan Tuhan dan kemuliaannya dalam hidup adalah ketika hati kita selalu terarah kepada Allah. Kita jadikan Allah sebagai harta istimewa dalam diri. Karena kata Yesus sendiri, di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai harta istimewa di dalam diri, maka hati kita pasti selalu terpaut pada Tuhan. Hati yang selalu terpaut pada Tuhan akan melihat seluruh kenyataan hidup dalam kacamata Tuhan. Hal yang kemudian juga membuat kita bisa menemukan pengalaman-pengalaman sederhana sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang konkret. Seperti yang saya khotbahkan beberapa saat lalu, tidak mudah kita menemukan Tuhan dalam pengalaman hidup yang sederhana. Atau juga seperti yang pernah saya katakan, kata-kata dari Mahatma Gandhi yang saya terima dari bosnya Wayan itu, Aji Gusti. Dia bilang apa? Setelah dia mendengar khotbah tentang bagaimana saya memaknai potong kuku sebagai bentuk kehadiran atau tanda cinta kepada hal yang sederhana dan kecil dengan cinta yang besar, itu dengan mengatakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Jadi bukan Tuhan yang tidak tampak di dalam hidup kita, tapi hati kita yang tidak terbuka untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup. Dan inilah masalah untuk kita. Hati yang tidak terarah kepada Tuhan, hati yang tertutup kepada Tuhan, yang kemudian menutup seluruh pikiran dan pandangan kita untuk tidak mampu menemukan Tuhan dalam hidup. Mungkin kita lihat Aji Jegok yang lalu lalang itu, tampangnya tidak menarik. Tetapi kalau kita mampu menemukan dan melihat, ya mungkin dengan cara itu Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Dia hadir. Kenapa tidak? Kan tergantung kacamata yang kita pakai untuk melihat. Juga mungkin kita melihat Ketua KBG Santo Martinus ini kelihatannya macam kurang gizi begitu. Tapi kalau berbicara suaranya besar. Tapi inilah gambaran kehadiran Allah. Nyata dalam satu-satunya perempuan yang rela menjadi Ketua KBG, pemecah rekor pertama, Esti. Walau kelihatan wajahnya sangar tapi hatinya mulia ya. Tapi untuk orang yang tidak mengenal atau tidak coba melihat dengan hati, pasti lain lagi penglihatannya. Atau kita kembali ke khotbah kemarin. Ketika Nathanael pesimis dan mengatakan bahwa dari Nazaret itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang baik, dengan mengatakan apakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus tetap melihat dengan kacamata cinta. Yang kemarin dalam khotbah kemarin saya kasih judul Touching Love. Bagaimana sentuhan cinta Tuhan itu datang dalam pengalaman konkret, dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Nathanael. Ketika Nathanael meremehkan Yesus, malah Yesus melihat kemuliaan di dalam dirinya. Yesus bilang apa? Engkaulah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Kenapa? Yesus memakai kacamata cinta untuk melihat orang. Ada Allah di hatinya. Sama juga dengan ketika orang meremehkan dan merendahkan Maria Magdalena sebagai perempuan pelacur dan bersinah, Yesus melihat dengan kacamata cinta. Ia tetap menerima Maria Magdalena dan ia tetap mencintai Maria Magdalena, hal yang membuat Maria Magdalena berani menjadikan Yesus sebagai cinta terakhir. Atau ketika orang-orang melihat Sakeus sebagai pribadi koruptor yang tidak pantas dan tidak layak untuk dekat dengan Allah, sampai-sampai dia harus panjat pohon untuk mencari dan mau bertemu dengan Yesus, Yesus tidak melihat dengan kacamata manusia. Ia melihat dengan kacamata cinta, kacamata ilahi. Ia tetap mengatakan, Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu. Jadi di hadapan Yesus, kita ini semua baik, semua mulia, semua berharga. Karena Yesus selalu melihat kita dengan kacamata cinta.
Walaupun kita jatuh dalam dosa, kesalahan, dan hal yang membuat kita publik menilai kita tidak pantas dan tidak layak, belum tentu Tuhan melihat begitu. Dan Tuhan tidak melihat begitu. Tuhan tetap melihat dengan kacamata cinta. Kenapa? Tuhan cinta pada orang berdosa walaupun membenci dosa. Ingat nih, Tuhan itu membenci dosa tapi mencintai orang berdosa, apalagi kalau datang kepadanya. Kenapa? Ia melihat dengan kacamata cinta bahwa orang itu berharga. Dan tidak akan pernah kita bisa melihat orang dengan kacamata cinta kalau tidak ada cinta di hati yang oleh Yohanes dilukiskan sebagai Allah. Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Dan tidak akan pernah kita mampu menemukan kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup yang sederhana sekalipun kalau kita tidak pernah melihat dengan kacamata Tuhan, bahwa dalam kondisi dan kenyataan sekecil dan sesederhana apapun, Tuhan selalu hadir dan tampak di sana. Saya selalu merasa tertegun dan cepat merasa iba kalau dadong yang di depan gereja itu sudah mulai datang ke gereja, seperti yang pernah saya ceritakan. Walaupun yang dia bawa mangga yang mungkin sudah mau busuk, saya tidak melihat mangga. Saya melihat tampangnya. Saya melihat hatinya. Dia bukan orang Katolik. Tapi coba saya melihat dengan cinta Tuhan, bahwa ini juga adalah gambaran-gambaran Allah yang nyata, yang perlu dihargai dan diterima. Dan Bapak Ibu, kalau kita suka menyayangi orang lain, itu adalah ekspresi dari cinta yang ada di hati karena ada Tuhan di hati. Tapi kalau kita selalu memandang orang dengan kebencian, ketidaksukaan, bisa dibayangkan berarti tidak ada Tuhan di hati kita. Dalam bacaan pertama kemarin, bagaimana Yohanes mengatakan kalau orang membenci saudaranya, ia tidak mengenal Tuhan. Kan gitu. Kalau orang membenci saudaranya, ia tidak mengenal Tuhan. Nah, kita kembali ke dalam diri. Sejauh mana kita menyayangi orang-orang lain? Sejauh mana kita mengasihi orang lain? Jangan sampai kita hidup dalam rasa benci yang tak pernah berhenti kepada orang lain, rasa tidak suka yang tidak pernah berhenti. Kalau kita terus tidak suka dan membenci orang, menghina dan memfitnah orang, itu berarti belum ada cinta di hati kita. Maka percuma merayakan Natal. Karena Natal adalah saat di mana Tuhan terlahir kembali untuk merebut hati kita, ingin tinggal di hati kita, supaya dengan Dia, Tuhan yang telah lahir sebagai Emmanuel, Allah yang tinggal di dalam diri dan hati kita, ialah yang membantu menuntun untuk kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, tidak akan pernah kita melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mau melayani Tuhan. Itulah hal yang dapat kita petik dari Yohanes Pembaptis. Kita dibaptis dengan sebuah konsekuensi. Kita dipakai untuk melayani Tuhan dan gereja karena rahmat sakramen baptis. Jadi istilahnya dalam gereja Katolik, kita yang tertabis melayani altar, Anda yang terbaptis melayani hal lain yang di luar altar. Maka yang di luar altar itu menjadi lektor, mazmur, mesdinar, prodiakon, dewan, pengurus lingkungan, pengurus KBG. Itu adalah pelayanan-pelayanan kepada Tuhan di luar altar karena Anda punya rahmat baptisan. Sayang sekali, tidak semua orang mau melayani. Hanya sedikit orang yang sudah terbaptis yang mau melayani. Banyak alasan yang dibuat untuk tidak bisa melayani. Dan orang-orang yang susah punya hati untuk melayani, susah juga menemukan kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang hatinya terbuka untuk melayani, pasti gampang menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Itulah kenapa semakin sering orang gemar melayani Tuhan dan gereja, semakin ia ketagihan. Karena apa? Ia menemukan sesuatu yang berbeda, yang tidak ditemukan ketika ia melayani di dunia luar. Sebaliknya, semakin langka dan susah untuk orang melayani kepada Tuhan dan gereja, semakin ia susah menemukan kemuliaan Tuhan, hal yang kemudian juga dia tidak berminat dan tidak tertarik untuk menjadi agen-agen pastoral di dalam gereja. Yohanes mampu menemukan kemuliaan Yesus karena ia hidup untuk melayani Tuhan. Kita pun akan bisa menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup kalau kita ada hati dan ada waktu untuk melayani. Maka saya mengingatkan kembali kita untuk mari melayani. Kita boleh bekerja. Bekerja membuat kita mendapatkan hasil.
berupa gaji. Tetapi pelayanan tidak memberikan gaji, tetapi memberikan rahmat. Rahmat tidak bisa diminimalisir dalam gaji. Gaji adalah sebagian kecil dari rahmat yang bisa kita terima, tapi rahmat lebih besar dari gaji. Ketika hari ini Anda melayani, Tuhan tidak memberi Anda uang, tapi Tuhan memberi Anda peluang untuk mudah mendapatkan uang. Itulah hasil dari pelayanan. Silakan Anda bekerja sesuai dengan profesi dan tugas Anda. Anda punya waktu untuk bekerja sehari banyak sekali, tapi Anda diminta sedikit waktu untuk melayani Tuhan. Jangan sampai waktu yang sedikit untuk melayani Tuhan Anda abaikan dan Anda tolak. Menolak tawaran untuk melayani Tuhan sama dengan Anda menolak rahmat. Tinggal Anda pilih gaji atau rahmat yang lebih penting. Sekali lagi, pelayanan tidak memberikan Anda uang dan beras, tapi pelayanan memberikan Anda peluang untuk mudah mendapatkan uang dan beras. Semoga Tuhan memberkati.